Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Yang ketiga adalah untuk zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif fikih jual beli dan muamalah kontemporer yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin hafizahullah taala. Dan alhamdulillah pemirsa pada kesempatan sore hari ini Al-Ustaz telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban. Ahlan wa rahmatullah. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Antum sehat, Masya Ustaz? Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Pemirsa baik, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat dan sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak sebuah nasihat sebagai pembuka pada sesi sore hari ini. Fadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, puji dan syukur sepatutnya senantiasa menghiasi hidup kita. Dalam kondisi apapun dan dimanapun sepatutnya kita selalu melantunkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, di hari-hari ini alhamdulillah sekolah-sekolah mulai kembali membuka pintunya untuk menerima siswa-siswa dan juga mahasiswa untuk melangsungkan pendidikan secara langsung. Walaupun banyak kalangan yang masih mengkhawatirkan, masih was-was dengan potensi penyebaran wabah. Namun tentu optimisme, husnudzon, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, itu adalah jawabannya. Bahwa seorang muslim tidak sepatutnya terus dibelenggu dengan rasa takut, dibelenggu dengan rasa was-was. Ada saatnya, ada momentum-momentum di mana umat Islam memekikkan dan mengobarkan spirit yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan, ajarkan kepada mereka Muhammad bahwa la yusibana, tidaklah ada yang menimpa kita, tidak mungkin ada yang bisa menimpa kita dengan kata-kata lan, yang artinya itu mustahil, tidak mungkin ya. Tidak mungkin ada yang bisa menimpa kita, termasuk wabah penyakit apapun modelnya dan jenisnya, kecuali itu memang telah menjadi suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Illa ma kataballahu lana. Namun demikian, walaupun Allah telah mentakdirkan dan walaupun Allah Subhanahu wa taala bisa jadi telah menuliskan di dalam suratan takdir kita, kita ditimpa berbagai macam musibah, misalnya kesusahan, wabah, sakit, kesulitan. Tetapi dalam ayat di atas Allah memberikan satu isyarat yang itu seharusnya menjadi spirit kita. Huwa maulana. Dia adalah pembela kita. Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengurus urusan kita. Sehingga apapun yang terjadi, itu terjadi atas izin Allah, dan tempat kita berlindung, memohon bantuan, kekuatan, kesembuhan, kelapangan setelah datangnya kesusahan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah telah mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pembela, menjadi penolong orang-orang yang beriman, maka tinggal satu, wa 'alallahi tawakkalna. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusannya, karena memang Allah telah berjanji, Allah yatawallas salihin. Allah itu pasti menanggung, Allah pasti membela, Allah pasti membenahi, mengurusi urusan orang yang soleh. Kuncinya tinggal satu. Betulkah Anda telah bertawakal, berserah diri kepada Allah? Hidup mati kita, lapang sempitnya rezeki kita, mudah susahnya urusan kita,
itu semuanya telah menjadi kodrat ilahi. Tidak ada yang tiba-tiba, sekonyong-konyong, tanpa diduga, tanpa direncana sebelumnya. Semua telah menjadi bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, bila kita betul-betul telah berserah diri kepada Allah, betul-betul yakin bahwa tempat kita mencari pembelaan, yang kuasa melindungi kita, yang kuasa menyelesaikan urusan kita, membenahi urusan kita hanya Allah, dan kemudian itu kita tunjukkan dalam sikap nyata. Bertawakal bukan berarti tidak mungkin sakit. Nabi adalah imamul mutawakkilin, orang yang paling bertawakal. Walau demikian, beliau sakit. Ketika beliau mengikuti peperangan, beliau terkena lontaran tombak. Beliau tersungkur, terjatuh, terperangkap dalam lubang. Ya. Beliau bertawakal. Tapi kenapa terjadi? Ya itulah dinamika hidup. Tawakal bukan berarti tidak mungkin terkena sama sekali. Bisa terjadi, bisa terpapar, bisa sakit, bisa susah. Tetapi ketika itu terjadi, hati kita tetap lapang, jiwa kita tetap ridho, pasrah kepada Allah, menerima takdir. Karena sakitnya kita, sempitnya urusan kita, itu adalah bagian dari cobaan, dinamika hidup yang harus kita jalani. Dari sisi lain, ketika kita bergeser sejenak mencari sudut pandang yang berbeda, musibah yang menimpa, sakit yang kita alami, bahkan Nabi SAW yang terperosok dalam lubang, terluka, itu membawa kenikmatan, membuka pintu kerahmatan Allah yang tidak mungkin bisa kita buka kalau Nabi SAW selalu selamat, Nabi selalu sehat, Nabi tidak pernah sakit. Kita akan terperangkap dalam dosa besar kultus. Kita terjebak dalam satu keputusasaan. Kenapa? Karena ternyata Nabi kita tidak pernah mengalami kesusahan. Tapi alhamdulillah, Nabi pernah sakit, Nabi pernah susah, Nabi pernah mengalami kemiskinan, Nabi pernah terluka dalam peperangan. Sehingga itu menjadi qudwah, keteladanan kita, bagaimana dan seperti apa kita harus bersikap ketika menghadapi kondisi-kondisi yang terjadi. Bahkan Nabi SAW menggambarkan bahwa tantangan yang beliau hadapi itu lebih berat dibanding yang dialami oleh semua umatnya. Ketika suatu hari Nabi sakit demam meriang yang sangat tinggi, para sahabat menjenguknya dan mengatakan, innaka la tu'aq. Wahai Rasulullah, engkau itu sedang sakit, panas, demam yang tinggi. Maka Nabi mengatakan, ajal, betul, aku sedang demam tinggi. Kama yu'aqur rajulani minkum. Demam yang aku rasakan ini bagaikan demam yang dirasakan oleh 2 orang sekaligus. Sangat panas. Ya. Kenapa? Karena setimpal dengan keimanan dan pahala yang Allah siapkan untuk beliau. Beratnya ujian bukan menjadikan beliau patah arang dan kalah semangatnya, luntur imannya, tidak. Beratnya ujian, susahnya urusan itu adalah cermin dari diangkatnya derajat kita, dibukakannya rahasia Allah bahwa kita adalah hamba yang Allah cintai. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu bila mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Dan bahkan kata Nabi, inna idhamal jaza' ma'idhamil bala. Pahala yang besar, imbalan yang besar itu hanya bisa diberikan, hanya Allah berikan kepada orang yang juga menanggung cobaan yang besar. Orang yang hidupnya aman-aman saja, tidak pernah ada cobaan, maka mana mungkin dia bisa merefleksikan nilai-nilai keimanan dengan sempurna. Tapi dengan kita mengalami cobaan dan tetap optimis, berserah diri kepada Allah, percaya bahwa setelah kesusahan pasti akan ada kemudahan, dan hanya ada kemudahan dari Allah, bukan dari yang lainnya, maka iman kita akan bertambah. Itu bagaikan cambuk yang menjadikan kita, melecut kita, semakin berkobar semangat, semakin percaya diri bahwa tempat kembali itu hanya Allah, bukan yang lainnya, dan menjadikan kita terbebas dari kesombongan bahwa kita kembali sehat, kita kembali mendapatkan kelapangan bukan karena kehebatan, tapi murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
Baik, terima kasih atas Ahlan nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Dan pemirsa, semoga apa yang baru saja kita simak bermanfaat bagi kita semuanya, baik Anda yang menyimak secara langsung maupun Anda yang menyimak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Seperti Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, pertanyaan pertama dari Dwi di Jawa Timur Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, ketika kita berada di Tanah Suci, baik itu Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, bolehkah kita memberikan tip kepada orang-orang yang membersihkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Ustadz? Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Dwi ya. Yes, Ustadz. Ini tidak tahu ini putra atau putri, karena Dwi itu nama yang dipakai dua-duanya ya. Namanya sesuai dengan Dwi. Yes. Putra ya Dwi, putri ya Dwi. Bahwa ketika kita mendapatkan kenikmatan berkunjung dan berumrah, menunaikan ibadah haji ataupun umrah ke Masjidil Haram ataupun ke Masjid Nabawi, di sana memang banyak petugas yang berjibaku dan mencurahkan segala daya dan upaya untuk mengkondisikan agar ibadah kaum muslimin di kedua masjid yang mulia tersebut nyaman tanpa terganggu oleh apapun. Salah satunya adalah para petugas cleaning service kebersihan yang luar biasa. Masjid yang dikunjungi oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang dalam waktu yang terus mengalir selama 24 jam itu selalu bersih, selalu harum. Nah, sehingga banyak orang yang merasa tergugah untuk memberikan apresiasi barang sedikit ya, barang beberapa real kepada mereka sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka ya. Namun kita harus sadari bahwa mereka itu telah mendapatkan upah dari pengelola masjid ya. Ya, karenanya dalam literasi fikih memberikan upah kepada orang yang sudah mendapatkan gaji itu tidak dibenarkan karena menyebabkan mereka tidak profesional. Dan ini nyata. Ketika para pekerja kebersihan tersebut bisa jadi telah selesai pekerjaannya atau memang sengaja berdiri di tempat jalur yang dilintasi oleh jamaah yang sholat keluar dari masjid, ya kalau dilihat dari sisi husnudzon berbaik sangka, bisa jadi pekerjaan mereka telah selesai. Namun faktanya mereka banyak mendapatkan pemberian dari para jamaah yang melintas. Dan mereka berdiri di tempat tersebut tidak setiap saat, namun menunggu ketika jam-jam waktu datangnya jamaah ke masjid berbondong-bondong, ataupun ketika saat-saat kaum muslimin berbondong-bondong keluar dari masjid karena telah selesai dari menunaikan ibadah sholat berjamaah. Hingga tindakan semacam ini tentu tidak profesional karena bisa jadi mereka menunda sebagian pekerjaan mereka. Dan yang kedua, dari para supervisornya, dari para petugas yang ditunjuk untuk mengawasi pekerjaan mereka, bila mendapatkan sebagian mereka berdiri tempat semacam ini, seringkali dihalau, diarahkan untuk meneruskan pekerjaannya, untuk melakukan tugasnya. Sehingga ini sebagai indikasi bahwa mereka memang tidak merestui. Dan kedua, bahwa berdiam dirinya mereka di jalur-jalur yang dilintasi oleh jamaah itu juga hal yang tidak tidak sesuai dengan tugas mereka. Ya, dan itu bisa jadi ya pemandangan yang kurang baik. Terlebih di Masjid Nabawi terkesan ada praktek minta-minta di dalam Masjid Nabawi, padahal masjid itu sepatutnya difokuskan ya untuk beribadah kepada Allah SWT, bukan untuk hal-hal yang sejenis. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Jazakumullah khairan, dan semoga pemirsa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah untuk bisa mengunjungi dua tanah suci. Amin. Masih dari Jawa Timur Ustaz, pertanyaan dari Azma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz, sebelum menikah saya sangat buta tentang hukum riba. Saya tidak mengetahui sama sekali. Dan ternyata setelah menikah justru suami menafkahi saya dengan hasil riba.
rumah tangga kami banyak cobaan Ustadz dan banyak drama sehingga akibat ada wanita idaman lain. Sekarang kami sudah bercerai, tetapi bagaimana saya bisa menyelesaikan riba Ustadz? Sedangkan saya terus didatangi oleh debt collector ini Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Saudari Azma ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Yang pertama yang harus dilakukan adalah segera bertaubat, memohon ampunan. Karena siapapun dari kita, dengan sadar ataupun tidak, kadang terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya. Dan kalau kita sudah menyadari bahwa kita telah terjerembab dalam dosa, sikap yang harus dilakukan adalah segera bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai kaum mukminun, hendaknya kalian segera bertobat kepada Allah agar kalian itu selalu sukses, selalu selamat, ya, selalu berbahagia. Yang kedua, kalau Anda sudah berpisah dari suami Anda yang seperti tadi dikatakan ya, menjalin hubungan dengan wanita lain di luar pernikahan, kemudian melakukan praktek-praktek riba, maka ini patut disyukuri karena berarti Anda terlepas dari lelaki yang tidak layak untuk menjadi suami Anda. Yang ketiga, dalam hubungan pernikahan utang piutang ya, tanggung jawab utang piutang itu idealnya tidak dibebankan kepada istri. Karena kalaupun ada utang piutang itu kan berarti tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Seharusnya dia yang menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Karena istri berhak mendapatkan nafkah, bukan malah dibebani dengan hutang ya. Walaupun dalam hukum positif suami istri mungkin berbagi karena status hukum gono gini, tetapi dalam Islam hukum gono gini itu tidak ada tuntunannya. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk saudari yang bertanya. Baik, selanjutnya sudah ada line telepon yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Dewi di Cilangsi, Ustaz. Baik, Ya, silakan. Ya, Ustadz, begini Ustadz, dahulu kala mama saya ada pinjam uang kepada koperasi keliling yang secara ribawi. Alhamdulillah mama sekarang udah mengenal sunnah dan ingin membayar semua hutang-hutangnya itu. Tetapi lembaga tersebut sekarang sudah tutup Ustadz. Kami sudah cari kemana-mana, ternyata sudah tidak buka lagi lembaga koperasi itu. Nah kemarin mama bilang sama saya, kalau ingin membayar hutang tersebut apa boleh dengan sedekah kepada keluarga terdekat seperti membeli mukena, tapi dibagikannya kepada keluarga terdekat seperti besan-besannya mama gitu, orang tuanya mama, apa itu boleh Ustaz seperti itu? Baik, cukup Ibu. Nah, cukup situ saja. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Dewi di Cilangsi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam urusan hak sesama manusia, kita memang ketika melakukan satu kezaliman ataupun ada hak yang terhutang belum terbayar, walaupun itu bukan kezaliman, maka harus segera dikembalikan. Mangkanat lahu madlamatun li akhihil muslim, siapapun yang punya kezaliman, punya hak yang terhutang, maka hendaknya dia segera menghalalkan, segera menyelesaikannya di dunia sebelum datang hari kiamat yang tidak lagi ada guna dinar dan dirham kala itu, yang ada hanya pahala yang akan jadi tebusannya. Nah, kalau ternyata orang yang berhak menerima tersebut tidak ketahuan juntrungnya, siapa mereka, di mana tempatnya, tidak lagi ada kabar. Kalau bisa ketahuan itu mudah, kita datangi dan kita serahkan haknya. Tapi kalau ternyata tidak ketahuan siapa mereka, di mana tempatnya, kalaupun tahu orangnya tapi tidak tahu lagi di mana juntrungnya, maka para ulama ya, setelah menganjurkan untuk berusaha mencari tahu semaksimal mungkin, dan kalau betul-betul sudah berputus asa dari mendapatkan informasi tentang keberadaan yang punya hak, solusinya adalah bersedekah senilai hak yang terhutang tersebut. Kalau itu hutang ribawi, maka bayar pokoknya saja. Kalau dulu hutangnya nominal 10 juta, bayar 10 juta tanpa membayar bunganya. Ya, yang dibayar pokok utangnya saja. Kemudian 10 juta tersebut, uang pokok utang tersebut disedekahkan atas nama yang berhak menerima. Ya, kita mewakilinya mensedekahkan harta tersebut ke fakir miskin ataupun yang berhak menerima. Orang yang terlilit utang, anak yatim piatu, baik mereka kerabat kita bukan kerabat kita. Namun saya harapkan atau saya sarankan,
jangan dibelikan mukena, karena tidak semua orang butuh mukena. Tapi berikan dalam bentuk nominalnya agar mereka manfaatkan dana itu sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan kita kendalikan penggunaannya, karena itu bukan dana kita, sehingga kita tidak punya kuasa untuk menentukan untuk apa dan dengan apa. Bayarkan sejumlah nominal yang kita ambil, yang kita hutang yang belum terbayar. Kalau itu nominalnya 10 juta, bayarkan, sedekahkan dengan niat pahalanya diberikan kepada yang berhak menerima atau yang memiliki dana tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan dan semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Banten. Ustaz, apakah halal menerima dan menggunakan bantuan baik berupa uang tunai maupun kebutuhan sehari-hari dari lembaga ribawi, di mana kondisi saya saat ini masih belum bisa menafkahi diri sendiri, Ustaz? Jazakumullah khair. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara hamba Allah ya di Banten ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Bila Anda memang dalam kondisi belum mampu menafkahi diri sendiri, maka Anda boleh menerima dana tersebut. Karena uang itu keharamannya bukan karena fisik uangnya, tetapi karena cara mendapatkannya. Dan Anda mendapatkannya bukan dengan cara transaksi ribawi, hutang piutang yang berbunga, tetapi Anda mendapatkan melalui dana sedekah atau yang seringkali dikenal dengan CSR ya, dari perusahaan itu menyalurkan dana sosialnya kepada masyarakat. Dan itu halal untuk Anda terima, karena Anda tidak mendapatnya dengan transaksi riba atau mendapatkannya dengan cara-cara yang haram seperti mencuri, menipu, dan sejenis. Sehingga boleh Anda menerima, namun saya tetap menganjurkan Anda sebagai orang yang sudah dewasa untuk bergegas, berusaha mencurahkan segala daya yang Anda miliki untuk hidup mandiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang selalu mampu menafkahi, membelanja, memberikan uang belanja, hidup mandiri, itu lebih baik dibanding orang yang selalu mengandalkan uluran tangan orang lain, hidup dari pemberian orang lain. Maka hiduplah sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang mulia. Ya, sehingga dengan Anda bekerja, walaupun itu dengan pekerjaan yang mungkin di mata banyak orang itu remeh, seperti menjadi kuli, menjadi pedagang asong, selama itu halal, maka lebih mulia dibanding Anda hanya menggantungkan kebutuhan Anda dari pemberian orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan dan semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Ahmad Habib di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, saya mengikuti program Kemendikbud yang singkatnya itu adalah program kursus. Nah, dalam program tersebut saya diberi uang saku oleh pemerintah, tetapi penyaluran dananya lewat bank konvensional dan harus atas nama sendiri. Kalau saya buat rekening untuk mengambil uang saku tersebut tanpa diindapkan, apakah boleh Ustadz? Jazakumullah khair. Dari saudara? Ahmad Habib. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Ahmad Habib atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Menerima dana hibah dari pemerintah, baik dari Kemendikbud, Kemensos atau yang lainnya, itu halal. Karena memang idealnya negara itu memfasilitasi, mencukupi dan mensejahterakan rakyatnya. Dan kalau ada program-program yang jenis, maka siapapun dari Anda berhak menerima, halal untuk menerima selama Anda memenuhi kriteria. Kalau kriterianya itu adalah beasiswa, maka Anda sebagai seorang pelajar yang memenuhi kriteria berhak mengajukan beasiswa. Kalau itu adalah misalnya beasiswa yang bidik misi karena prestasi, maka Anda punya prestasi, Anda berhak menerima, halal bagi Anda. Ya, tidak masalah walaupun penyalurannya melewati lembaga keuangan ribawi atau bank, sehingga mengharuskan Anda membuka rekening. Maka boleh buka rekening tanpa harus mengendapkan dananya, sehingga dana nyampe, dana cair, Anda segera ambil untuk kemudian Anda manfaatkan sesuai dengan peruntukan yang diarahkan untuk biaya pendidikan, membeli buku dan sejenisnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Jawabannya semoga bermanfaat untuk saudara Ahmad Habib yang bertanya. Baik pemirsa, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Banten. Bismillahirrahmanirrahim Ustadz. Apa hukumnya terlanjur membeli kitab ulama atau kebutuhan lainnya untuk menunjang pembelajaran ilmu syar'i
di mana uang tersebut berasal dari insentif program kartu prakerja oleh pemerintah. Tetapi saya berhenti dikarenakan pelatihan tersebut ada musiknya, Ustadz. Lalu apakah ketika saya hendak menjualnya diperbolehkan, Ustadz, sebagai modal usaha? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa athabakumullah kepada hamba Allah ya. Betul, Ustadz. Hamba Allah di Banten. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau memang Anda memenuhi kriteria sebagai lapisan masyarakat yang prakerja, sehingga Anda mendapatkan tunjangan atau hibah dari pemerintah, maka halal untuk Anda gunakan dan sepenuhnya pemanfaatannya itu kembali kepada Anda. Apalagi kalau ternyata Anda gunakan untuk membeli kitab, agar Anda memiliki kitab yang Anda pelajari, Anda gunakan untuk menimba ilmu, maka itu suatu hal yang legal, halal, tidak masalah. Dan saya tidak menyarankan Anda untuk menjual, karena sayang kalau dijual, Anda akan kehilangan sarana untuk menimba ilmu. Saya sarankan Anda untuk memanfaatkan kitab tersebut secara maksimal, sehingga betul-betul dana yang Anda dapat dari pemerintah sebagai dana sumbangan kepada masyarakat yang prakerja itu bermanfaat semaksimal mungkin. Karena tentu untuk menata masa depan Anda butuh ilmu, Anda butuh skill, Anda butuh mengasah kecerdasan emosional Anda. Dan itu insya Allah didapat dengan apa? Dengan ilmu yang Anda kuasai. Dengan ilmu yang Anda kuasai, Anda lebih bisa mengendalikan emosional Anda, lebih menjadikan Anda memiliki wawasan dan cara pikir yang lebih matang, problem solving, pemecahan masalah yang lebih tepat, ya, terstruktur, bukan emosional. Maka walaupun kitab yang Anda miliki itu bisa jadi berkaitan dengan kitab fikih yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan dengan wirausaha, ya, tidak masalah. Tetapi kedewasaan dalam sikap, kematangan dalam menghadapi masalah itu penting, dan itu didapat dengan ilmu apa saja, selama ilmu itu ilmu yang halal. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Muhammad Fadil di Sulawesi Selatan. Bismillah Ustaz, jika ada sebuah kursus online yang menjual konten kursusnya dengan patokan aksesnya, misalkan $200, dapat diakses dalam setahun. Dan ada juga yang misalnya menjual $500 dan dapat diakses seumur hidup. Ibaratnya konten sudah menjadi kepunyaan kita, namun aksesnya melalui website mereka. Bolehkah kita membeli dan memanfaatkan kursus tersebut dengan akses seumur hidup, Ustaz? Apakah ini termasuk ke dalam gharar, Ustaz? Jazakumullah khair. Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah. Menjual konten untuk bisa diakses selama batas waktu tertentu, kurun waktu tertentu, bisa jadi setahun, sebulan, atau seumur kita, maka itu insya Allah tidak masalah. Karena batasan seumur hidup itu hanya sekedar batasan kelayakan umum. Biasanya masyarakat atau manusia itu hidup kisaran 70 tahun, 80 tahun itu maksimal biasanya. Rata-ratanya di bawah 70 tahun. Maka tidak masalah menyewa semacam itu, karena itu akad sewa menyewa, bukan akad jual beli, dan itu insya Allah halal selama konten kursusnya itu kursus tentang halal yang halal. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan pemirsa, sudah ada line telepon yang masuk, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Rio di Makassar. Baik, silakan Ya, Pak. silakan Pak. Ya, halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, Ustaz, saya mau tanya, kan ini kan masa pandemi, jadi kemarin untuk kepentingan anak-anak saya ada pasang internet provider di rumah yang menyediakan jaringan internet berupa wifi gitu. Nah, cuma ternyata setelah saya baca-baca lagi, ternyata di kesepakatannya itu ada keterlambatan, itu ada dendanya. Ya. Gimana Ustaz ya? Baik. Ya, syukron jazakumullah. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa tabaarakallah kepada Pak Rio di Makassar atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Adanya denda pada keterlambatan bayar listrik, internet, air, PDAM dan yang sejenis, itu merupakan hal yang sudah amat bil balwa, sudah merajalela, ya. Sudah menjadi hal yang tidak lagi bisa dihindari oleh banyak orang. Kita dalam kehidupan kita seringkali terpaksa ikut asuransi ketika kita membeli tiket, ketika membeli kendaraan, mau tidak mau secara otomatis, secara sistemik itu akan terasuransikan, hingga itu tidak lagi bisa dihindari. Maka insya Allah itu tidak menjadi masalah selama
Anda menghindari dendanya itu semaksimal yang bisa Anda lakukan. Sehingga upayakan Anda membayar tagihan itu di awal muncul tagihan, sehingga tidak ada lagi keterlambatan dan akhirnya Anda terpaksa membayar denda. Sehingga kalau Anda sudah berusaha sebisa Anda untuk bayar tepat waktu, maka insya Allah tidak akan ada denda dan riba. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Rio yang bertanya. Baik, mirsa, sudah lagi line telepon yang masuk. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, silakan Ibu. Iya, dari Umario Pekanbaru. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Ya. Itu Ustaz, Ana di-invite ke grup investasi di Telegram oleh teman. Kemudian di sana kita setor 5 juta. Dalam 1 minggu itu kita bisa dapat jadi uang kita jadi 8 juta. Gimana Ustaz? Baik, sudah cukup Ibu? Terus satu lagi Ustaz. Ya. Ini Fulana punya anak sambung, akhwat di bangku Berarti SMP. anak tiri Ibu ya? Iya, anak tiri. Kemudian yang bawaan suaminya Ustaz. Kemudian ketika belajar online dipinjamkan HP, ketika dikembalikan itu setelah dicek sering melihat hal-hal maksiat di YouTube. Selalu diperingatkan dan tidak mendengarkan, nah selalu berulang, akhirnya bertengkar dan dilaporkan kepada abinya. Kata abinya, dah berikan saja HP-nya, biar dosanya nanti abinya yang tanggung. Itu gimana Ustaz? Baik Ibu. Ya, itu aja Ustaz ya. Baik Ibu. Khairon, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, saya mulai dari pertanyaan kedua bahwa barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Aryo di Pekanbaru atas keparsaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik daripada Aryo, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk kasus tadi di saat anak-anak kita belajar secara online, ya, sehingga membutuhkan fasilitas laptop atau tablet ataupun HP ya. Kadang karena memang terkoneksi ke internet, karena kita juga tidak mampu untuk mengawasinya selama proses pembelajaran, maka ada penyalahgunaan dari anak tersebut. Maka kalau kita sudah berpesan di awal, kita sudah mengingatkan, kita sudah menegur, dan setelah selesai kita nasihati lagi, kita didik lagi dengan sabar, dengan yang santun, dengan kata-kata yang baik tanpa perlu menghardik dengan kata-kata yang menyakiti ataupun menjadikan hubungan yang menjadi renggang, retak. Maka insya Allah tanggung jawab kita sebagai pemilik HP, dalam hal ini sebagai orang tua sambung atau orang tiri, maka insya Allah itu sudah lepas. Dan justru tanggung jawab itu ada pada ayahnya, betul, karena ayahnya semacam merestui, membiarkan. Karena itu Anda sebagai istri punya tanggung jawab moral untuk memahamkan suami agar suami secara santun, agar suami secara bertanggung jawab dan dengan strategi yang tepat mengedukasi putrinya ataupun anaknya sehingga tidak mengakses konten-konten yang negatif. Ya, itu justru itu yang harus dilakukan. Karena memang ini menjadi masalah bukan hanya Anda. Semua orang hari ini yang putra-putrinya mengikuti pembelajaran secara daring, secara online, menghadapi masalah yang sama dan serupa. Kenapa demikian? Karena memang internet, siapa yang bisa mengendalikannya ketika itu telah berada di tangan anak kita. Dan pertanyaan yang pertama tadi, tentang grup investasi Ustaz. Ya, grup investasi yang semacam itu saya sarankan hindari. Karena tidak ada deskripsi tentang bagaimana dana kita dikelola, untuk proyek apa, dan berapa realisasinya. Apakah betul-betul ada keuntungan, dan kalau ada keuntungan berapa keuntungan realnya. Dan biasanya dalam investasi semacam ini tidak ada juga laporan tentang kerugian atau laba dan rugi secara transparan. Yang ada seringkali justru ini bodong ya. Di bulan pertama diberi untung, tapi di bulan kedua, bulan ketiga itu seringkali dananya ditilep, hilang. Dan bisa jadi orang pertama, orang kedua, hingga orang ke-100
terus mendapatkan pembagian hasil, tapi orang ke 101 dan seterusnya dananya ditilep. Ini seringkali bentuk dari penipuan secara online. Karena itu saya sarankan hindari investasi-investasi semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan selanjutnya pemirsa sudah ada line telepon yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Itu TV Pak Lasin di Sintang Kalbar. Baik, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya mau tanya, ini saya kan jauh di pedalaman Kalbar. Ya. Ingin sekali memiliki kitab seperti tafsir Ibnu Katsir, Ya. kitab hadis dan lain-lainnya gitu. Ya. Jadi saya hanya mengakses dari internet. Baik. Saya kira sama isinya dengan fisiknya kitab ya Pak Ustadz. Insya Allah Bapak. Soalnya saya ingin sekali memiliki buku tersebut, tapi saya jauh dari toko gitu. Ya, baik Bapak. Baik, cukup Bapak. Demikian, terima kasih. Baik Bapak. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik kepada Bapak Kasim di Sintang atas kebersamanya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita tidak kurang sarana ya. Kalaupun kita tidak memiliki fisik kitabnya, maka sudah banyak web-web, situs-situs yang menampilkan konten yang kita butuhkan. Termasuk kitab-kitab yang dalam bentuk PDF. Bukan sekedar dalam tulisan Word, atau akan tapi dalam bentuk PDF. Sehingga seakan-akan kita punya kitabnya sendiri. Dan untuk bisa membelinya, juga begitu mudah sekarang. Kita dengan akses internet, kita bisa membeli dengan fasilitas internet tersebut ya, di toko-toko online yang menjual kitab yang kita inginkan, sehingga insya Allah tidak ada susahnya. Kalau memang Bapak Kasim gaptek ya, tidak mampu membeli secara online, ada orang di sekitar Bapak Kasim yang bisa membantu untuk membelikan secara online. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan dari Angga di Jawa Barat Ustaz. Ya. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Saya mengajukan diri untuk jadi dropshipper di sebuah perusahaan distributor sepatu. Akan tetapi terdapat biaya pendaftaran, di mana benefit dari biaya tersebut adalah free stock foto produk, mendapat potongan harga tanpa ada minimal order, bisa sharing bisnis dan cara mendapatkan pasar, dan lain-lain. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah ini sama seperti MLM? Jazakumullah khair. Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudara Angga atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau memang pendaftaran tersebut menggunakan uang pendaftarannya, dan itu wajar. Karena memang Anda akan mendapatkan pelatihan, mendapatkan edukasi, di mentoring ya, terus dimotivasi. Ini adalah satu benefit tersendiri. Selain Anda mendapatkan katalog produk dan Anda mendapatkan potongan harga, selama itu nominal uang pendaftaran itu wajar, ya maka itu insya Allah tidak masalah. Namun ketika nominal uang pendaftarannya itu cukup fantastis, dari nilai layanan-layanan yang Anda dapat, fasilitas yang Anda dapat, maka sangat dimungkinkan itu adalah bentuk money game, di mana dari penyelenggara sejatinya mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan bukan dari hasil jual beli sepatunya, tetapi dari nominal uang pendaftaran yang berhasil dikumpulkan. Ya, ini tentu tidak sepatutnya dilakukan, karena kalau itu terjadi maka sejatinya mereka hanya menipu, mengeksploitasi downline ataupun anggota. Namun kalau sekali lagi uang pendaftarannya itu wajar dan Anda betul-betul mendapatkan edukasi, mendapatkan mentoring, pengawasan, bimbingan, sehingga Anda bisa berjualan dengan baik dan betul-betul akhirnya nanti bisa mendapatkan profit dari transaksi jual beli Anda, maka insya Allah itu halal, tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Selanjutnya pemirsa sudah ada line telepon yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Hambawa di Surabaya. Baik, silakan Ibu. Halo. Iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, Ana mau tanya, kan suami Ana itu kan ikut asuransi. Ya. Tapi asuransi itu ada yang syariah gitu, Ustaz. Nah, pada saat suami meninggal, kan Ana ngurus itu asuransinya. Nah, terus kan suami Ana itu bayar preminya itu per tahun kan 36 juta.
Nah, selama 9 tahun tadi anak hitung. Tapi di pertengahan tahun itu, suami anak bisa ngambil uang itu sekitar 200 juta. Jadi katanya dari pihak asuransi, sisa uangnya di situ 17 juta. Karena suami anak meninggal, dapat uang santunan. yang itu kurang lebih 300 lebih gitu loh, Ustaz. Kalau total itu sama uang suami 17 itu ketemu 400 lebih gitu. Terus kan anak tanya, kok banyak sekali? Kan suamiku sudah mengambil 200. Iya, sudah ambil 200 kan, Ustaz. Berarti kalau 36 dikalikan 9 kan ketemu 300 lebih, Ustaz. Terus itu kenapa kok sampai segitu banyak? Kan anak tanya, iya Bu, itu kan dana itu dari apa sih Ustaz, syariahnya itu namanya tuh dana mudharabah itu apa gitu? Iya, mudharabah. Ya, setiap peserta itu diambil uangnya untuk bila terjadi kematian. Jadi setiap nasabah itu sudah diasuransikan juga. Untuk kalau misalkan dari nasabah itu meninggal, apa itu termasuk halal kan Ustaz? Tadi saya bilang kok nggak masuk akal gitu loh. Katanya uangnya itu nanti dialokasikan ke perusahaan tapi yang syariah, Bu, bukan untuk perusahaan yang nggak syariah, katanya gitu, Ustaz. Baik, Ibu. Sudah cukup, Ibu? Iya, Ustaz. Baik, Ibu. Barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Ibu di Surabaya atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Asuransi yang ada di Indonesia, baik yang jelas-jelas asuransi konvensional ataupun yang sudah berstatus sebagai asuransi syariah, semuanya masih menggunakan skema akad-akad komersial. Dan para ulama telah berfatwa asuransi komersial itu semuanya haram, ribawi. Ya, karena pertama pengelolaan anggarannya pun dananya tidak sesuai dengan konsep syariah. Mereka mengklaim dengan akad mudharabah, tetapi faktanya para nasabah tidak tahu menahu tentang kemana dan bagaimana pengelolaan dana mereka. Untung atau buntung disalurkan kemana tidak tahu menahu, dan hanya mendapatkan kesempatan mendapatkan keuntungan ketika telah jatuh tempo atau seperti tadi meninggal dunia. Dan tadi sudah disampaikan bahwa setiap nasabah asuransi diasuransikan lagi sehingga ketika ada kecelakaan ataupun kematian akan mendapatkan asuransi kematian ya. Polis kematian, sehingga ini menjadi gambaran yang konkret itu sebetulnya adalah praktek ribawi ya. Karena itu saya sarankan kepada Ibu, kalau tadi digambarkan setiap tahun ibu itu membayar premi sebesar 36 juta, maka dikalikan 9 tahun, maka hanya sebatas itu yang boleh Ibu gunakan. Selebihnya itu adalah hasil dari pengembangan ribawi. Karena itu sedekahkan, salurkan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, ataupun lembaga-lembaga sosial yang membutuhkan pembiayaan sebagai bentuk berlepas diri dari harta yang tidak halal atau harta yang haram. Allah Ta'ala alam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk Ibu yang bertanya. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Abu Ibrahim di Jawa Timur. Bismillah Ustaz. Ada seseorang, sebut saja namanya Budi, yang sedang bekerja di suatu perusahaan BUMN non-ribawi. Suatu saat dia diperintah oleh pimpinan BUMN tersebut untuk menjadi seorang direktur pada salah satu anak usaha dari BUMN tersebut yang bergerak di bisnis ribawi. Pertanyaannya, apakah Budi berdosa saat Budi melaksanakan perintah tersebut, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallah dari saudara Abu Ibrahim. Abu Ibrahim ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk taat kepada sesama manusia dalam melakukan perbuatan yang dosa, perbuatan yang haram, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita diperintah untuk menjadi karyawan, dipindah tugaskan, dimutasi ke unit usaha yang ribawi, maka kita harus menolak. Ya, kita harus menolak, tidak boleh menerima
perintah tersebut karena itu perintah yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan pemirsa sudah ada yang telepon yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Salam. Boleh, bagaimana hukumnya? Ini dengan siapa, Dengan Bapak? siapa, Bapak? Dari Doni di Situbondo. Baik, silakan Bapak. Pak Doni. Maaf, suaranya kurang jelas, Bapak. Doni Halo? di Situbondo, Ustaz. Ya, silakan, Bapak. Bagaimana hukumnya meminjamkan sertifikat untuk dibuat jaminan di bank syariah? Iya. Yang Cukup, dalam Bapak. rangka digunakan untuk modal kontraktor, modal CP lah begitu. Iya, baik. Baik, cukup Bapak. Takut tahun dalam Iya, sudah cukup, Bapak. itu. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Pak Doni di Situbondo. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Utang piutang yang ada unsur ribanya, maka itu haram dan kita tidak boleh tolong-menolong dalam hal itu. Termasuk dengan meminjamkan sertifikat kita untuk mendapatkan hutangan ribawi tersebut. Dan praktek yang terjadi seringkali walaupun itu di lembaga keuangan syariah, seringkali belum sesuai dengan konsep mudharabah investasi syariah. Karena dari bank hanya menyalurkan dana, meminjamkan dana, dan dana itu harus kembali utuh, tidak ada opsi rugi. Kemudian di bulan depan sudah ada hitungan keuntungan, ya profit, ya itu disebut dengan nisbah bagi hasilnya. Padahal bisa jadi dana itu belum diputar. Nah, praktek-praktek semacam ini belum sesuai dengan konsep mudharabah, karena mudharabah itu bagi hasil, alias ketika dana itu diputar dan belum mendatangkan hasil, maka tidak ada praktek bagi hasil, tidak ada profitnya. Bahkan ketika rugi, maka investor, pemodal harus siap menanggung kerugian. Dananya susut, bukan malah mendapat keuntungan. Tapi praktek semacam ini belum ada di negeri kita, atau masih jarang. Kalaupun ada itu kasuistis, ya. Makanya saya sarankan jangan pinjamkan, jangan gunakan sertifikat Anda untuk diakunkan di lembaga perbankan, ya. Karena seringkali walaupun itu sudah berlabel syariah, tapi prakteknya masih jauh dari konsep syariah. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan, dan semoga bermanfaat untuk Bapak Doni yang bertanya dari Situbondo. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Wahyu di Aceh, Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalam. Semoga Ustadz dan para pengurus Darul Nafa senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Ustadz, apa hukumnya menggunakan voucher di dompet virtual? Dan bagaimana hukumnya jika saya memasukkan dana ke dompet virtual tersebut dan langsung menggunakannya beserta voucher yang disediakan oleh mereka secara langsung, sehingga dana yang baru saya transfer itu belum sempat dimanfaatkan oleh pihak dompet virtual? Apakah ini diperbolehkan, Ustadz? Ya, baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudara Doni di Aceh. Wahyu, Ustadz. Wahyu, saudara Wahyu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Memang saat ini, ya, banyak model-model dompet virtual yang menawarkan cashback. Ya, kalau kita top up 1 juta, maka di data kita akan misalnya tertera saldo kita 1.100.000. Sehingga banyak orang yang tergiur. Padahal praktek semacam ini adalah riba. Ya, karena dana kita itu statusnya terhutang, ya. Kita titipkan di mereka dan kemudian mereka punya hak untuk mengakses dana tersebut. Walaupun dalam kasus Anda, dana itu segera Anda gunakan untuk transaksi. Dana itu Anda gunakan untuk kepentingan Anda sendiri. Tapi itu kasuistis. Secara prinsip, saldo yang ada di dompet virtual itu statusnya adalah piutang para nasabah kepada perusahaan yang membuat dompet virtual tersebut. Sehingga walaupun dalam kasus Anda mereka tidak mendapatkan keuntungan, tetapi itu tidak menjadikan hukum itu berubah kemudian halal bagi Anda untuk mendapatkan cashback tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan dari Andika di Lampung.
Bismillah Ustadz, hutang Indonesia sampai tahun 2021 sekitar lebih dari 6.000 triliun. Pertanyaannya, apakah kita sebagai masyarakat ikut menanggung dosa riba tersebut Ustadz? Bagaimana cara mensucikan penghasilan? Jazakumullah khairan. Baik, dari saudara? Andika. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudara Andika. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Pola pikir bahwa rakyat menanggung hutang negara itu adalah pola pikir yang tidak sesuai dengan konsep syariah. Itu adalah pola pikir demokrasi, ya. Sedangkan Islam tidak mengajarkan semacam itu. Tindakan penguasa, siapapun dia itu, sepenuhnya tanggung jawab dia sendiri. Adapun rakyat itu terbebas dari dosa penguasanya. Sehingga siapa yang akan menanggung dosa tersebut? Ya para pemangku kewenangan di negeri ini. Anda tidak perlu risau, Anda tidak perlu terbebani. Memang Anda punya tanggung jawab moral untuk ikut membenahi negara ini, untuk membangun negara ini, dan mengedukasi masyarakat kita, termasuk para pemimpin kita, minimal ikut mendoakan agar mereka mendapat hidayah, mendapat ilmu, sehingga mengelola negara ini dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, tidak dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Selanjutnya pertanyaan dari Fathan Al-Faris di Jawa Barat. Bila Ustaz, saya seorang pedagang di salah satu marketplace, dan marketplace tersebut cukup banyak memberikan promo cashback. Kemudian cara saya berjualan adalah saya membeli barang ke pedagang lain yang juga ada di marketplace tersebut dengan memanfaatkan promo cashback tadi yang disediakan, dan saya membayar melalui transfer biasa, bukan melalui dompet virtual. Setelah saya terima barang tersebut, barangnya saya jual kembali di marketplace yang sama. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Dari saudara? Fathan. Ya, Fathan, ya. Barakallahu fiik wa atakumullah kepada saudara Fathan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bila praktek semacam itu, Anda betul-betul membeli dulu secara tunai dan barang setelah Anda terima, kemudian Anda jual kembali, maka tidak masalah. Walaupun dalam prakteknya Anda mendapatkan keuntungan berupa promo, ya, berupa potongan harga, bebas ongkos kirim, ya, itu tidak masalah karena Anda sebagai konsumen dan Anda tadi dikatakan tidak menggunakan dompet virtual, sehingga dalam praktek Anda tidak terjadi riba karena tidak ada praktek utang piutang. Anda langsung membeli dengan pembayaran tunai seketika, maka halal usaha Anda. Semoga Allah SWT memberkahi usaha Anda dan menjadikan usaha Anda sukses. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Selanjutnya pertanyaan dari Nasyudi di Banyuwangi Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz, saya memiliki dua pimpinan di kantor, sebut saja A dan B. Saya mengetahui kalau si B sering membuat laporan palsu dan memaksa karyawan yang lain untuk membuat laporan yang tidak sebenarnya. Saya ingin jujur dan melaporkan kepada si A, tetapi saya takut resiko yang diterima jika ketahuan bisa diberhentikan oleh si B. Tetapi di sisi lain saya merasa berdosa. Apa yang sebaiknya saya lakukan Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudara Naswan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Untuk praktek yang dilakukan oleh pimpinan Anda yang B tadi itu tentu itu haram, ya. Khianat dan memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Dan Anda ketika mengetahui, Anda punya tanggung jawab secara moral dan secara agama untuk mengingkarinya secara langsung, memberikan nasihat. Kalau Anda tidak kuasa melakukannya, Anda bisa menyampaikannya kepada yang lain agar Anda kemungkaran tersebut terhenti atau tidak berlangsung, tidak berkelanjutan. Kalau Anda tidak bisa menyampaikan secara langsung karena khawatir ketahuan Anda yang melaporkan dan bertambah Anda akan dipecat, maka Anda bisa memikirkan cara-cara yang tidak langsung. Misalnya dengan berkirim pesan, berkirim surat kaleng, dan yang sejenis, yang itu insya Allah tidak ketahuan dari Anda, sehingga masalah itu bisa diselesaikan dan Anda bisa terhindar dari tanggung jawab secara agama. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Dan pemirsa, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz sudah hadir di studio Fatwa TV Jember Ustaz. Barakallahu fikum. Dan pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada live interaktif fikih praktis ilmu waris bersama Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah ta'ala.
Dan pemirsa, kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.